Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almon Aziz dengan NIM 2514300111. Saya akan menaklukkan sinyal analog dengan penguat operasional OP ampere, AC, panduan simulasi interfacing sensor menggunakan LT Spice Windows. Modul praktikum 5, pertemuan 13, mata kuliah rangkaian listrik, program studi teknik komputer. Langsung saja, mengapa mahasiswa teknik komputer membutuhkan OP amp? Yang pertama, sensor analog. Sensor seperti LM35 atau LDR menghasilkan sinyal dalam rentan milivolt yang terlalu lemah untuk dibaca. Kedua, OP amp, pengkondisi sinyal. Komponen IC dengan impedansi input ideal tak terhingga yang menguatkan sinyal mikro menjadi level standar tanpa membebani sensor. Ketiga, ADC microcontroller, sinyal terbaca. Sinyal analog yang telah dikuatkan kini siap dikonversi menjadi data biner oleh analog to digital converter komputer. Langsung saja kita ke persiapan workbench LT Spice. Komponen utama. Pertama, penguat aktif universal OP amp 2. Ini berfungsi sebagai komponen utama yang akan digunakan. Kedua, sumber sinyal dan bias DC voltage. Ini berfungsi sebagai tegangan, akan dimodifikasi menjadi sumber sine AC-nya dan sumber tegangan tetap bias. Komponen pasif, resistor. Fungsinya sebagai resistor input dan resistor feedback. Bagian 1, perakitan skematik inverting amplifier. Pertama, pasang R1 sama dengan 10K, pasang R2 sama dengan 100K di jalur feedback. Ketiga, atur sumber sine, klik kanan advance. DC offset sama dengan 0, amplitude-nya 0,1, frekuensi 1K. Bias DC atur VCC dan VEE ke 15 volt. Hubungkan ke pin power OP amp. Bagian pertama, analisis transient. Domain waktu. Simulasi, edit simulasi CMD, transient, stop time-nya 5 menit, 5 mili. Sini ada bukti pergeseran fasa. Lanjut kedua, modifikasi Canon inverting amplifier. Analisis transient non inverting. Membedakan beda fasa 0 derajat sefasa. Verifikasi gain teori 1 tambah 100K atau 10K sama dengan 11. Bagian ketiga, persiapan analisis AC, respon frekuensi. Ubah mode simulasi. Simulasi, edit simulation CMD. 2, pilih tab AC analisis, masukkan parameter batas sweep frekuensi. Tipe sweepnya dekade. Number of point per dekadenya 100, start frekuensinya 10, stop meg frekuensinya 1 meg. Ke bagian 3, membaca bode plot dan bandwidth cutoff. Klik kurva untuk memunculkan cursor sehingga gain turun sebesar 3 dB dari nilai awal. Sini ada tabel data target pengukuran. Nanti akan saya jelaskan dari hasil saya. Lanjut analisis dan pembahasan laporan. Apakah terdapat selisih antara penguat teori vs amplitude simulasi? Jawabannya ialah analisis mengapa komponen ideal teori
bisa sedikit berbeda dengan simulasi komponen real. Saya akan lanjut ke hasil saya. Di sini hasil percobaan saya dengan rangkaian inverting amplifier. Kedua, rangkaian non-inverting amplifier. Ketiga, analisis respon frekuensi. Seperti yang dilihat. Dan ini berikut tabel data pengukuran saya. Analisis dan pembahasan. Pada praktikum ini dilakukan simulasi rangkaian inverting amplifier dan non-inverting amplifier menggunakan LTSpice untuk mengetahui karakteristik penguatan, tegangan, pergeseran fasa, serta respon frekuensi op-amp. Hasil simulasi menunjukkan bahwa rangkaian inverting amplifier menghasilkan penguatan yang sesuai dengan teori saat nilai resistor umpan balik sebesar 100K dan resistor masukan RIN sebesar 10K. Diperoleh gain sebesar -10 dengan tegangan keluaran sekitar 5 volt. Ketika RF dinaikkan menjadi 200K, gain meningkat menjadi -20 dan tegangan keluar menjadi sekitar 10 volt. Tanda negatif pada nilai gain menunjukkan bahwa sinyal keluaran mengalami kebalikan fasa sebesar 180 derajat terhadap sinyal masukan. Bentuk gelombang hasil simulasi juga memperlihatkan bahwa puncak sinyal output berada berlawanan dengan sinyal input. Pada rangkaian non-inverting amplifier, hasil simulasi juga sesuai dengan persamaan teoritis dengan RIN sama dengan 10K dan RF sama dengan 100K. Diperoleh gain sebesar 11 dan tegangan keluaran sekitar 5,5 volt ketika RF dinaikkan menjadi 220. Gain meningkat menjadi 23 dengan tegangan keluaran sekitar 11,5 volt. Berbeda dengan konfigurasi inverting, sinyal keluaran pada rangkaian ini tetap sefasa terhadap sinyal masukan sehingga bentuk gelombang input dan output memiliki arah yang sama. Berdasarkan kedua percobaan tersebut dapat diketahui bahwa nilai penguatan sangat dipengaruhi oleh perbandingan antara resistor umpan balik dan resistor masukan RIN. Semakin besar nilai RF, maka semakin besar pula penguatan tegangan yang dihasilkan. Hasil simulasi membuktikan bahwa persamaan teoritis pada kedua konfigurasi op-amp dapat diterapkan dengan baik. Pada analisis respon frekuensi body plot terlihat bahwa penguatan op-amp tidak selalu konstan terhadap perubahan frekuensi. Pada frekuensi rendah hingga menengah, nilai gain masih relatif stabil. Namun setelah melewati frekuensi tertentu cut off, nilai gain mulai mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan gain bandwidth product (GBWP) yang dimiliki op-amp. Semakin besar penguatan yang diatur, maka bandwidth yang dapat dipertahankan akan semakin kecil. Karakteristik ini perlu diperlihatkan dalam perancangan sistem penguat agar op-amp tetap bekerja optimal pada frekuensi yang diinginkan. Secara keseluruhan, hasil simulasi telah sesuai dengan teori mengenai karakteristik op-amp, baik pada konfigurasi inverting amplifier, non-inverting amplifier, maupun pada analisis respon frekuensi. Jadi kesimpulannya itu, pertama, simulasi rangkaian inverting amplifier menunjukkan bahwa penguatan tegangan mengikuti persamaan AP sama dengan min RF atau RIN dengan keluaran mengalami pergeseran fasa sebesar 180 derajat terhadap sinyal masukan. Kedua, simulasi non-inverting amplifier menunjukkan bahwa penguatan mengikuti persamaan AP sama dengan 1 tambah RF atau RIN dengan sinyal keluaran tetap sefasa terhadap sinyal masukan. Ketiga, resistor umpan balik berpengaruh langsung terhadap besar penguatan. Semakin besar nilai RF, semakin besar pula gain dan tegangan keluaran
yang dihasilkan. 4. Analisis body plot menunjukkan bahwa penguatan op-amp akan menurun pada frekuensi tinggi akibat keterbatasan gain bandwidth produced atau GBWP, sehingga bandwidth penguat berkurang ketika gain diperbesar. Kelima, praktikum ini membuktikan bahwa LTSpace dapat digunakan untuk memverifikasi teori op-amp dengan membantu memahami penerapan rangkaian penguat sebagai pengkondisi sinyal analog sebelum diproses oleh sistem digital atau ADC. Baik, sekian dari penjelasan praktikum saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.